Perkenalkan sebelumnya, nama saya Hafizatul Rabi'ah, bisa dipanggil Fida. Saya Novalita Taufika Ilma. Oke, terima kasih. Jadi saya tuh ada tugas Mbak, tugas customer service. Kita di sini membutuhkan staff, JNT dan sejenisnya. Nah, kemudian saya ada beberapa pertanyaan. Mbaknya bersedia menjawab pertanyaan saya? Boleh, bersedia sekali. Oke, jadi pertama saya pengen tanya pengalaman Mbaknya ya. Pengalaman di JNT itu udah berapa tahun Mbak kerja di JNT? Awal mula aku di JNT itu dari aku keluar SMA ya, lulus SMA itu langsung di JNT. Sekarang berarti udah 3 tahun. Udah 3 tahun. 3 tahun sih di JNT. Udah lumayan Mbak ya. Iya. Sekarang posisinya sebagai Admin. admin. Iya. Oke. Dulu sempat jadi koordinator juga. Jadi saya double. Ya. Double job, jadinya admin sama koor. Karena dulu tuh kekurangan koor, jadi saya handle dua-duanya. Oke. Selama pengalaman 3 tahun di JNT ada nggak Mbak yang kayak customer care-nya gitu sebagai Iya, pelayan? ada pastinya. Oh ya, pastinya Soalnya kan ada ya. kita kan melayani di jasa ya, lebih ke jasanya. Oh ya. Kira-kira biasanya di bagian customer care tuh menghadapi keluhan apa aja sih Mbak di JNT itu sendiri gitu? Kalau keluhan sih banyak banget ya, apalagi apalagi kayak customer yang rewel ya, pastinya banyak. Apalagi customer adalah raja ya. Iya betul. Nah, dan kita kan customer service-nya kan lebih ke pelayanan ya. Jadinya ya mungkin kayak customer itu komplainnya tentang paketnya yang hilang, kadang paketnya yang robek, atau kadang paketnya sampai itu tapi nggak sesuai sama barang yang dia kirim gitu. Oh, entah itu ada kerusakan di jalan atau sejenisnya. Iya, Ada- kebanyakan sih lebih kerusakan di jalan ya Mbak ya, karena kan kalau dari awal kita pengiriman kita pastikan dulu barang itu sudah pasti benar atau enggak. Oh iya. Ada garansinya nggak Mbak? Misalkan saya kirim paket gitu. Terus kan itu udah ada harga, otomatis kita bayar jasa kan. Iya. Nah itu bayar jasa, kita ada garansi ini nggak? Uang kembali gitu. Lebih ke ya lebih ke asuransi sih. Asuransi. Garansinya iya lebih ke asuransi, tapi ada syaratnya juga. Kalau asuransi itu untuk dokumen sendiri itu minimal 100.000 pergantiannya gitu. Jadi untuk asuransi dokumen itu kayak BPKB, STNK, terus surat-surat penting itu asuransinya di apa ya 2 juta, maksudnya ditulis di nilai barangnya itu 2 juta. Nanti asuransi ke pengirimnya bayarnya itu 4.000 gitu. Misalnya asuransinya 2 juta itu bayarnya 4.000, kalau asuransinya 1 juta itu bayarnya 2.000 kayak gitu. Jadi misalnya ada kerusakan atau kehilangan, kita hanya pergantian 100.000 aja kalau buat dokumen gitu. Kalau barang itu beda lagi, minimal maksimalnya itu 20 juta. Iya, maksimalnya itu 20 juta kalau barang. Jadi untuk pergantiannya kalau barang itu lebih ke apa ya? Yang barang baru aja, kayak elektronik baru kayak HP misalnya. Terus kayak barang-barang elektronik tapi masih baru dan ada notanya. Baru kita bisa asuransi. Kalau itu barang nggak ada notanya atau hanya apa ya barang Sekedar biasa, baru, iya benar, hanya sekedar barang baru tapi nggak ada bukti Pembelian. pembeliannya itu nggak bisa. Gitu. Berarti dalam pengiriman itu selain ada apa namanya identitas, kita harus punya ini juga ya, apa namanya bukti Iya, garansi benar. dari toko itu sendiri. Iya, Jadi penting ya harus Penting punya banget. itu. Invoice-nya penting. Invoice-nya penting Iya. banget. Masya Allah. Karena kan kita kan ngeklaim ke pusat ya, bukan, soalnya kan apa ya, kalau ngeklaim ke pusat itu harus rinciannya tuh harus ada kayak invoice, harga barang, terus bentuk barang, bentuk paket awalnya itu seperti apa gitu.
Oke, mungkin itu ya dari saya, karena saya berdua, jadi mungkin teman saya akan lanjutin biar nggak kebanyakan di saya juga. Iya. Di sini saya akan melanjutkan pertanyaan dari teman saya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Mia Ella Zakia. Bisa panggil saya Elo. Iya. Dan saya ingin bertanya mengenai sistem pembayarannya itu bagaimana konsepnya? Oh, gini. Sistem pembayaran di JNT itu ada dua ya Mbak, pembayaran PP Cash sama DFOD. Kalau untuk pembayaran PP Cash itu sama aja dengan pembayaran tunai, jadi Mbaknya langsung bayar di JNT-nya gitu, langsung bayar gitu ya intinya, pembayaran tunai. Kalau semisal pembayaran sisi cash itu lebih ke kayak DFOD, jadi pembayarannya itu di penerimanya nanti. Jadi kurirnya yang minta uang ongkirnya gitu. Jadi nanti baru si kurirnya itu yang setor ke pusat gitu. Jadi ada dua konsepnya ya. Iya, ada dua konsep. Terus kalau apa tuh sih yang awal itu barang apa aja yang boleh dikirim dan yang tidak boleh dikirim? Barang apa aja yang boleh dikirim ya? Kalau barang yang boleh dikirim itu intinya ya, kalau barang yang nggak boleh dikirim itu kayak pecah belah, cairan kayak parfum, terus pupuk cair itu nggak boleh. Kalau kirim keluar pulau itu nggak boleh. Terus elektronik kayak HP atau laptop itu kirim keluar pulau juga nggak boleh. Oh, dalam pulau masih boleh. Ya, kalau di dalam pulau juga boleh, tapi harus packingnya sesuai SOP gitu. Jadi harus safety gitu. Terus kayak barang berbahaya kayak pisau, pistol atau racun itu nggak boleh dikirim. Bahan yang mudah meledak kayak power bank kayak gitu. Kalau di pesawat kan panas ya, mungkin itu ya menyebabin meledak, jadinya itu nggak boleh dikirim gitu. Kalau proses pengembalian barangnya gimana Mbak? Misal ada yang COD gitu, tapi orangnya nggak mau ngambil barangnya gitu. Kalau semisal barang itu COD, nanti kita tagih ke pengirimnya itu. Semisal pengirimnya nggak mau bayar, nanti paketnya nggak diserahin itu Mbak. Jadi semisal paket itu COD harga barang atau ongkirnya aja gitu ya, Mbaknya ini tanya yang ongkirnya aja atau harga barangnya, itu beda. Ongkirnya, kalau ongkirnya nanti pasti kita tagih ke pengirimnya gitu. Kalau misalnya yang penerima nggak mau bayar, jadi diretur pengirimnya yang harus bayar pengiriman itu, jadi baru barangnya bisa kembali. Kalau misalnya belum bayar, jadi barangnya nggak bisa dikembalikan, kita tahan dulu gitu. Iya. Mungkin kayak apa ya, lebih ke kalau retur itu ya Mbak, lihat barangnya dulu. Semisal barang itu masih bisa diretur, pasti kita retur. Tapi kalau misalnya barang itu sudah nggak bisa diretur, kayak makanan yang udah basi itu kan nggak bisa diretur. Jadi kita harus konfirmasi dulu ke pengirimnya ini mau diretur atau enggak, soalnya barangnya sudah bau gitu. Jadi harus saling konfirmasi dulu. Gini ya Mbak, kalau misal paket hilang itu konfirmasinya itu bagaimana? Gini ya, itu kan lihat dulu paketnya itu sampai mana. Kalau semisal paket itu tujuan Surabaya tapi staknya itu masih di Jember, kita konfirmasinya ke Jember dulu gitu. Jadi yang pertama-tama itu konfirmasi ke gudang, ngecek paket ini ada di sana atau tidak. Yang pertama-tama cek CCTV, itu paketnya sudah berangkat dari sini atau memang stuck di sana gitu. Jadi kita harus pantau CCTV dulu. Jadi nanti kita serahin bukti CCTV kalau semisal paketnya itu sudah berangkat dari sini. Jadi nanti pencariannya itu di sana. Berarti kan di sini udah nggak ada paketnya gitu. Jadi kita carinya yang di gudang sortirnya gitu. Oke Mbak, pertanyaan terakhir ya Mbak.
Tapi kalau misal ada kasus barang yang nggak sampai-sampai itu gimana? Kalau untuk barang yang nggak sampai-sampai itu eh, mungkin lebih ke salah sales ya Mbak ya. Kadang kan si adminnya itu salah kecamatan, itu bisa juga salah kecamatan. Terus apa ya? Salah sortir itu juga bisa dari gudang. Terus habis itu kan apa ya? Lebih ke misalnya kayak aku sampai lupa loh. Terus kayak misalnya salah kecamatan, kayak tadi ya di Surabaya nih, tujuannya Surabaya, terus kecamatannya yang benar itu Sukolilo, sedangkan aku ngetiknya itu Wonocolo. Nah itu udah beda nanti arahnya, jadi paketnya itu pasti bisa muter. Yang seharusnya estimasinya itu 1 sampai 2 hari, itu bisa 2 sampai 3 hari gitu. Kadang kan customer apa ya, rewel ya, karena kan paketnya nggak sampai-sampai gitu. Jadi harus kita cek dulu paketnya itu kesalahan dari kita sendiri atau memang kesalahan dari gudang gitu. Jadi memang harus saling ngecek, dan resi itu jangan sampai hilang kalau barang itu masih belum sampai gitu. Harus konfirmasi dulu lah intinya ya gitu, biar nggak hilang paketnya juga. Udah. Okay, the conclusion when I was do conversation with admin of GMT, which is Mbak Vika, she explained to us that in GM10 there is customer service which is handle a lot of problems in GMT when they send things include asuransi, the things that can to send or cannot to send. I mean like food or a big thing such as machine and something like that. And then we learn about how they manage the things and the complaint in from customer. I think that's so hard, but we have to learn much about the type of customer, because different customer has different perspective to their things. So passion as a customer service is needed. The result of interview above are that the GND payment concept applies to system. There is namely PPS and CTS. PPS is payment cash and CTS is payment to the recipient. Will whether goods are allowed or not depends on the type of goods and how far away they are. Items such as guns, knife, liquid, fertilizer, poisons, and fragile items such as electronic devices are not allowed outside the island. But if sent within the island, they must receive safe handling. Okay, as additional, maybe when we want to send something, we have to give the correct address, because when we give a wrong address, it can make the estimation of things or goods will be different. Usually you have just wait for 1 or 2 days, maybe it can be 3 or 4 days. So we have a lot of conversation, which is a customer service, but maybe we just can share it for you. So thank you for watching, but sorry if I have mistaken. Thank you so much everyone. Goodbye.